Perkenalkan, nama saya Yusuf Yoga, saya dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Ibnu Majid, saya dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Haji Alendra Utara, dan saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya Haji Rahman Silo dari kelas 12 MIPA 2. Kami di sini akan melakukan uji coba tekanan osmotik pada timun. Ini adalah Bu Syarifah Eli Daryati, guru pembimbing kita. Sebelum kami melakukan praktikum, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu osmosis dan osmotik. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Sedangkan untuk osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh membran semi permeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Nah, dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. For your information, selaput semi permeabel merupakan suatu jenis membran polimerik biologis atau sintetik yang memungkinkan molekul atau ion tertentu untuk melewatinya dengan difusi. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke cara kerja praktikumnya. Langkah pertama, masukkan air ke dalam 3 gelas dengan volume yang sama. Kemudian, kita masukkan 3 sendok makan gula pasir ke gelas yang kedua dan 3 sendok makan garam ke gelas yang ketiga. Dan aduk sampai rata. Kemudian, kita masukkan timun ke dalam gelas masing-masing satu. Nah, setelah itu kita rendam timunnya sampai dengan 24 jam. Selama 24 jam, timun yang direndam di dalam air memiliki tekstur yang masih keras. Sedangkan timun yang direndam di dalam air gula memiliki tekstur yang sedikit lembek. Dan yang terakhir, timun yang direndam di dalam air garam memiliki tekstur yang sangat lembek dan memiliki kulit yang pikuk. Kenapa sih timun yang direndam di dalam air gula atau air garam menjadi lembek? Hal ini dikarenakan proses osmosis itu sendiri. Ditegaskan ulang bahwa proses osmosis merupakan proses difusi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa air garam atau air gula memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada air yang di dalam timun, yang menyebabkan proses osmosis terjadi sehingga mengakibatkan timun tersebut menjadi lembek. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawilyan Akita Nugraha. Nama saya Bagas Nugroho. Nama saya Muhammad Rivaldi Arianto. Kami akan mempraktekkan materi tentang tekanan osmotik. Langsung saja ke videonya. Langkah pertama, siapkan 2 gelas yang berisi air. Yang kedua adalah siapkan potongan kentang berukuran sama. Yang ketiga adalah garam. Setelah didiamkan selama 30 menit, kentang yang direndam air garam teksturnya menjadi lebih lembut, sedangkan yang direndam dengan air biasa tidak mengalami perubahan.
Kentang mengalami osmosis karena kandungan air di dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar, yang menyebabkan berat kentang berkurang. Sekian praktik yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kamia dari 12 MIPA 2. Saya Tiara Rahmarani dari 12 MIPA 3. Kami akan mempraktekkan tentang penurunan titik kuku. Pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan alat tambahan. Kedua, masukkan es batu dengan ukuran yang sama dengan setiap gelas. Masukkan gula garam dan tepung sebanyak 2 sendok dalam masing-masing gelas secara bersamaan. Lalu tunggu beberapa menit dan lihat hasilnya. Ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya, air garam semakin banyak. Di dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam. Maka, molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Garam yang ditambahkan pada es batu akan dapat menurunkan titik leleh es batu. Karena itu, es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu tanpa adanya garam. Es batu tanpa adanya garam akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga memengaruhi mencairnya es batu dengan garam. Akibatnya, air yang ada dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi es batu tanpa adanya garam maupun es batu yang ditambahkan gula ataupun tepung. Sekian penjelasan dari kami tentang penurunan titik kuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, izinkanlah kami mengenalkan diri kami. Saya Kurniawan Sebulova. Saya Zefiri Naudi. Saya Sonidin Ariada. Saya Muhammad Akmal Faik Kanafi. Dan kami dari kelas 12 MIPA 1. Kami di sini akan membahas tentang materi penurunan tekanan uap. Tekanan uap larutan dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan XP kali P0. Penurunan tekanan uap dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan XT kali P0. Delta P sama dengan NT kali P0 per NT tambah NP. P sama dengan P0 kurang delta P. Untuk larutan elektrolit, penurunan tekanan uap jenuh dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P sama dengan NT kali I per NT kali I kali NP dikali P0. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 alfa. Berikut ini adalah contoh eksperimen penurunan tekanan uap. Jadi kali ini kita akan melakukan percobaan penurunan tekanan uap. Bahan-bahannya pertama-tama masukkan air ke 3 gelas. Gelas yang satu diisi air garam, yang kedua dikasih air cuka, dan yang ketiga air biasa saja. Dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun. Setelah itu, setelah semuanya dicampurkan, gelas ditutup dengan kertas atau penutup gelas biasa.
didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, pada gelas pertama yang terdapat air biasa, terdapat banyak butiran uap di sekitar gelas dan tutupnya ini terasa ada sedikit basah. Pada gelas kedua yang berisi air cuka, butiran uapnya tidak terlalu banyak dan kelembapan di tutup kertasnya juga tidak terlalu terasa. Pada air garam, butiran uap di sekitar kaca hampir tidak terlihat atau sangat sedikit, tetapi butiran-butiran atau di dalam airnya itu sangat banyak. Dan di tutupnya ini kertas tidak terasa basah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia tentang kenaikan titik didih. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Fadri, saya dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Sultan Salahuddin Sofian, saya dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Riki Firgiansa, saya dari 12 MIPA 4. Nama saya Rikmal Elven Aneldi, saya dari kelas 12 MIPA 5. Langsung saja, di sini kami akan memberitahukan alat dan bahan yang akan kami gunakan. Alat yang akan digunakan, pertama ada gelas, kedua stopwatch, ketiga sendok, keempat kompor, kelima panci. Bahan-bahan yang akan digunakan, yang pertama ada garam, yang kedua ada air sebanyak 2 gelas. Berikut langkah kerjanya. Menghitung titik didih larutan air. Yang pertama, tuanglah 2 gelas air ke dalam wadah yang telah disediakan. Yang kedua, siapkanlah stopwatch untuk menghitung waktu kapan air itu akan mendidih. Yang ketiga, nyalakan kompor dengan api maksimal. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to. Yang kedua, menghitung titik didih larutan garam NaCl. Pertama, tuanglah 2 gelas air ke dalam wadah. Dan tambahkan 1 sendok garam yang sudah disediakan. Yang kedua, siapkan stopwatch untuk menghitung waktu. Yang ketiga, nyalakan kompor dengan api maksimal. Dan hitunglah kapan larutan garam itu mendidih. Dari hasil percobaan kami tersebut, dapat disimpulkan bahwa Larutan garam lebih cepat mendidih daripada larutan air, karena larutan garam bersifat elektrolit kuat, dan garam memiliki titik didih yang tinggi dan titik beku yang rendah. Hal ini dikarenakan air garam suka menguap. Air garam suka menguap karena molekul air terambat oleh zat pelarut untuk menguap. sekian dari hasil percobaan kami tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
can't hold back, 'cause you got this spell on me. I don't know what to believe. Kiss you once, now I can't leave. 'Cause everything you do is magic. But everything you do is magic. But baby, come on over. I don't care if people find out. They say that we're no good together and it's never gonna work out. But baby, you got me moving too fast. 'Cause I know you wanna be bad. And girl, when you're looking like that, I can't hold back. 'Cause you got this spell on me. I don't know what to believe. Kiss you once, now I can't leave. 'Cause everything you do is magic. But everything you do is magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Juniana Putri dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Sabita Putri Rahayu dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Asti Wadini dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Fenty Putri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang penurunan titik beku. Titik beku adalah keadaan saat suhu dan tekanan tertentu suatu zat mencair, di mana cairan dengan zat padatnya berada pada keadaan seimbang. Pada titik beku, kecepatan partikel meninggalkan keadaan padat dan memasuki keadaan cair sama dengan kecepatan partikel meninggalkan keadaan cair dan memasuki keadaan padat. Jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut dan sukar menguap sehingga berbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku air murni. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku larutnya disebut penurunan titik beku larutan atau delta TL. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum penurunan titik beku adalah Es batu, garam, tepung, dan gula. 4 buah gelas plastik, sendok, dan mangkuk kecil. Pertama, masukkan 2 sendok tepung ke dalam gelas yang sudah berisi es batu. Yang kedua, masukkan gula ke dalam gelas yang sudah berisi es batu. Yang ketiga, masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang sudah berisi es batu. Siapkan juga 1 gelas yang hanya berisi es batu. Jadi yang paling cepat terlarut adalah gelas yang berisi garam. Ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya air garam semakin banyak. Di dalam segumpalan es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam. Maka, molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Jadi kesimpulannya adalah garam yang ditambahkan pada es batu akan dapat menurunkan titik jelek es batu. Karena itu, es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu ditambahkan gula dan tepung. Es batu tanpa ditambahkan gula dan tepung akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga mempengaruhi mencairnya es batu dengan garam. Akibatnya, air yang ada di dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi es batu yang ditambahkan gula ataupun tepung.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mutiara Sari dari kelas 12 MIPA 2. Saya Kalista Ginafala dari kelas IPA 1. Saya Hania Urani dari kelas 12 MIPA 4. Saya Firanti Sakinadea dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan melakukan praktikum bertema tentang penurunan tekanan uap. Selamat menonton. Alat dan bahan. Yang pertama air murni dan sendok. Kedua garam dapur. Ketiga air cuka. Keempat 3 gelas. Dan yang terakhir yaitu tutup gelas. Oke, kita mulai praktikumnya. Pertama, masukkan air murni ke dalam gelas, yaitu setengah gelas. Seperti ini. Lalu gelas kedua, tambahkan air murni secukupnya. Dan tambahkan setengah sendok cuka. Jangan lupa diaduk. Yang terakhir, gelas ketiga. Masukkan air murni lagi. Lalu, ambil sendok dan masukkan garam 1 sendok makan. Tuangkan dan diaduk secara rata. Setelah itu, ambil tutup gelas dan tutup masing-masing gelas menggunakan tutup gelas. Setelah semuanya rapat, kita tunggu sekitar 30 menit. Hasil pengamatan. Sekarang kita akan menunjukkan hasil dari ketiga gelas ini. Ini dia gelas yang pertama, yaitu air murni. Bisa kita lihat bahwa gelembungnya sangat banyak. Pada gelas kedua, yaitu air cuka, gelembungnya tidak begitu banyak alias sedang. Ini yang ketiga atau yang terakhir adalah gelas garam. Kita lihat gelembungnya hanya ada sedikit. Sesi pertanyaan. 1. Proses apakah yang menyebabkan air menempel pada tutup gelas? Jawaban 1. Air yang menempel pada gelas terjadi karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan dalam suatu zat wadah tertutup. 2. Adakah perbedaan jumlah butiran air yang menempel pada tutup gelas 1 dan 2? Jelaskan mengapa terjadi demikian. 2. Jawaban. Ada perbedaan jumlah butiran air pada gelas yang diberi air murni dengan gelas yang diberi air cuka. Terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antara molekul pelarut dan terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul pelarut lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih mudah menguap sehingga jumlah butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antara molekul pelarut atau air murni dan terlarut atau cuka lebih besar, menyebabkan larutan ini lebih sulit menguap sehingga jumlah butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat terlarut dan zat pelarut akan saling menarik, yang artinya molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. 3. Adakah hubungan antara jumlah zat terlarut gelas 2 atau 3 dengan jumlah banyaknya butiran air pada tutup gelas ketiganya? Jawabannya ada. Semakin banyak zat terlarut dilarutkan dalam zat pelarut, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka butiran air akan semakin sedikit. Terakhir, kesimpulan. Bagaimana hubungan zat terlarut dan jumlah zat terlarut terhadap tekanan uap larutan dibandingkan dengan pelarut murninya? Zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut tetap,
maka uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan molekul zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bias mengalami penguapan. Sedangkan penguapan zat pelarut murni lebih banyak daripada zat pelarut yang dicampur zat terlarut karena tidak ada zat yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap. Sekian praktikum dari kami. Mohon maaf bila materinya kurang lengkap atau kami memvideokannya kurang jelas. Mohon dimaafkan ya Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan membahas materi tentang penurunan tekanan uap. Perkenalkan, nama saya Nufatisana dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Mulia Hairianti dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Helena Dimasari dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Tarisha Binti dari kelas 12 MIPA 5. Alat dan bahan: 1. 4 buah gelas plastik, 2. 4 buah tutup gelas, 3. Garam, 4 cuka, 5. Air putih. Pengertian penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah keadaan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8 mmHg. Wadah pertama yang berisi air biasa, kita biarkan. Wadah kedua yang berisi air biasa, kita tuangkan cuka sebanyak 2 sendok. Lalu diaduk. Wadah ketiga yang berisi air biasa, kita tuangkan garam sebanyak 2 sendok. Kemudian diaduk hingga larut. Kemudian ketiga wadah tersebut kita tutup rapat dan biarkan semalaman untuk melihat apakah ada perubahan pada airnya. Setelah dibiarkan semalaman, kita akan melihat apakah ada perubahan. Air cuka terdapat beberapa buih-buih gelembung di bawah, tetapi hanya sedikit dan bisa dihitung. Sama halnya dengan air cuka, air biasa ini hanya memiliki beberapa gelembung yang dapat dihitung. Sedangkan air garam banyak terdapat gelembung-gelembung pada dinding-dinding gelas dan juga bagian bawah gelas plastik. Kesimpulan, zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut tetap. Sedangkan penguapan zat pelarut murni lebih banyak daripada zat pelarut yang dicampur zat terlarut, karena tidak ada yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap. Maka, uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bisa mengalami penguapan.
Sekian praktikum dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia sifat koligatif larutan tentang tekanan osmotik. Sebelum masuk ke dalam praktikum atau percobaannya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sifat koligatif larutan dan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan koligatif larutan non-elektrolit. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Seperti yang telah disebutkan, besarnya tekanan luar atau tekanan osmotik adalah sama dengan tekanan untuk melakukan osmosis tersebut. Oleh karena itu, juga dapat didefinisikan sebagai tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Sendok pisau talenan, kertas, penggaris pulpen, gelas ukur, 4 buah gelas plastik, garam, gula, dan wortel. Pertama, kita potong terlebih dahulu wortelnya. Kita potong seperti balok ya. Usahakan biar sama rata. Lalu kita potong seperti balok atau kubus gitu. Nanti hasil potongannya kayak gini ya, tuh sama rata. Lalu yang gelas pertama kita masukkan sekitar 200 ml air, masukkan ke dalam gelas yang pertama. Lalu di gelas kedua kita masukkan 200 ml air. Dan juga garam 3 sendok makan. Lalu kita aduk sampai rata garamnya. Lalu di gelas ketiga kita masukkan 200 ml air. Lalu masukkan 3 sendok gula. Lalu kita aduk sampai rata gulanya, sampai larut gitu. Jadi di gelas keempat kita masukkan 200 ml air. Lalu kita masukin 1 sendok makan gula, 1 sendok makan
garam, lalu diaduk rata sampai terlarut, sampai larut ya. Lalu kita masukin masing-masing gelas yang ada di depan saya ini 1 wortel yang sudah dipotong tadi. Jadi keempat larutan ini kita bakalan tunggu sampai 24 jam. Jadi sekarang jam 9:16, kita bakalan tunggu sampai besok dan bakal kembali di pukul 9:16. Setelah kurang lebih 24 jam, sekarang di depan saya sudah ada 4 gelas percobaannya. Jadi di gelas pertama itu yang berisikan 200 ml air, yang pada awalnya wortelnya mengapung, sekarang setelah 24 jam tenggelam. Dari yang saya rasakan, ukurannya tetap nggak berubah. Lalu warnanya kayak agak lebih cerah gitu, kayak kemarin kan agak pucat. Dan kalau ditekan tuh keras, tetap keras ya. Nah di gelas kedua yang berisikan air 200 ml dan 3 sendok garam, yang pada awalnya dia wortelnya mengapung, sekarang dia tetap mengapung. Dan di sini terdapat beberapa kayak gelembung-gelembung gitu. Sekarang kita coba ambil wortelnya. Di sini ukurannya kayak agak menciut, agak lebih kecil gitu, dan warnanya, nah kalau dipegang gitu kayak lebih lembut gitu. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau dirasain kerasa banget. Tuh terdapat bekas jari saya tuh. Nah pada gelas ketiga yang berisikan air 200 ml dan 3 sendok gula, dia awalnya mengapung dan sekarang tetap mengapung wortelnya. Terus kok dirasain dia keras, agak lebih lembut gitu. Kalau dirasain dia agak lebih lembut. Itu sih. Pada gelas keempat yang berisikan air dan 1 sendok gula dan 1 sendok garam, yang pada awalnya mengapung, sekarang dia kayak mengambang gitu, melayang. Tuh, bisa dilihat kan, agak sedikit melayang. Terus dia terdapat gelembung, dan warna wortelnya sama, nggak berubah. Dan kalau dirasain agak lembut, tapi kesimpulan dari video ini adalah mengapa gelas ketiga dan gelas keempat terdapat busa atau gelembung, dikarenakan gelas ketiga dan gelas keempat merupakan larutan elektrolit, yaitu berupa garam. Perbedaan antara elektrolit dan non-elektrolit adalah larutan elektrolit mengalami ionisasi sempurna dalam air, membentuk ion-ion yang mana ion tersebut mampu memberikan arus listrik. Sedangkan non-elektrolit tidak terjadi ionisasi. Sifat koligatif larutan elektrolit akan terhidrolisis dalam air menjadi partikel ion-ion penyusunnya, menyebabkan jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak walaupun memiliki konsentrasi yang sama, dan dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nah, sedangkan sifat koligatif larutan non-elektrolit tidak terhidrolisis dalam air menjadi partikel ion-ion penyusunnya, dan tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Lalu berdasarkan jenis larutan, larutan elektrolit merupakan larutan yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah, contohnya NaCl dan NaOH.
Sedangkan non-elektrolit bukan campuran dari asam lemah dengan basa lemah maupun asam kuat dengan basa kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan saya dan bila ada yang kurang atau yang salah dari praktikum yang sudah saya lakukan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum penurunan titik beku. Perkenalkan, nama saya Karisa Cantika Putri dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Naura Ramadhania dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rizka Amila Putri Permatasya dari kelas 12 MIPA 2. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Di sini ada es batu, gula, tepung, garam, serta 4 gelas sebagai wadahnya. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam gelas. Setelah es batu dimasukkan ke masing-masing gelas, masukkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas, lalu 1 sendok tepung ke dalam 1 gelas, lalu 1 sendok garam ke dalam 1 gelas. Lalu tinggalkan 1 gelas yang tidak diberi apapun. Dan didiamkan selama 5 menit. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Sekian praktikum dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam video yang kami buat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.